Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 9 MTS Babu Salam OSAO. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi SBK ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai seni lukis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang seni patung. Sudah siap ya? Simak baik-baik video ini agar Anda dapat paham materi di dalam video ini. Nah teman-teman, berikut ini adalah peta konsep dalam materi seni patung. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian dan fungsi patung. Yang kedua, mengenal bentuk dan jenis patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung. Dan yang kelima adalah menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui juga tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian patung. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi patung. Ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan bentuk-bentuk dan jenis patung. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Kelima, peserta didik mendeskripsikan teknik dalam berkarya patung. Dan yang keenam adalah peserta didik mampu membuat sebuah karya seni patung dengan salah satu teknik. Mari kita masuk ke materi. Nah, jika teman-teman mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Nah, patung ini merupakan benda 3 dimensi. Berkarya seni patung, seringkali para seniman menggunakan bahan yang keras dan terkadang harga bahannya sangat mahal. Nah, mengapa demikian? Agar hasil karya seni patungnya bertahan selama mungkin. Nah, jadi apa sih pengertian patung itu? Nah, seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau biasa disebut trimatra yang diciptakan menggunakan metode superaktif atau mengurang bahan. Patung identik dengan karya meniru bentuk atau bisa diartikan sebagai plastik art atau seni plastik. Nah, pada masa lampau di Indonesia sudah mengenal yang namanya patung primitif, mulai dari patung suku Asmat di Papua dan patung Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, pada zaman dulu, pada saat perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Bali dan Pulau Jawa, terdapat banyak karya seni rupa berupa patung. Nah, ini paling banyak terdapat di candi-candi Hindu dan Buddha. Nah teman-teman, jika dilihat dari perwujudan patung berdasarkan fungsinya, maka patung ini dibedakan menjadi 6. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah patung religi. Nah, patung religi dibuat sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua adalah patung monumen. Nah, apa ini patung monumen? Yaitu patung untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Berikutnya adalah patung arsitektur. Nah, patung ini bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Selanjutnya adalah patung dekorasi. Patung dekorasi yaitu patung untuk menghias bangunan dan memperindah lingkungan. Nah, patung ini dibuat di taman-taman bermain atau di taman kota. Berikutnya adalah patung seni. Nah, patung seni dibuat atau diciptakan untuk dinikmati keindahannya atau nilai estetikanya.
Selanjutnya adalah patung kerajinan. Nah, patung kerajinan yaitu patung hasil karya kerajinan, dibuat untuk konsumerisme. Nah teman-teman, jika dilihat dari bentuk dan jenis patung, maka patung dibedakan menjadi dua, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Apa itu patung figuratif? Patung figuratif biasa juga disebut patung realis. Nah, patung figuratif ini bentuk patungnya dibuat dengan meniru bentuk-bentuk secara alamiah seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Bentuk ini dibuat secara utuh sesuai dengan aslinya. Berikutnya adalah patung non-figuratif atau imajinatif. Nah, patung ini merupakan patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif. Artinya, dibuat di luar dari bentuk aslinya. Ada yang hanya menampilkan garis-garis melintang atau bersifat abstrak. Berikutnya adalah alat dan bahan untuk membuat patung. Nah, alat dan bahan untuk membuat patung dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahan lunak, kedua bahan sedang, ketiga bahan keras, dan keempat bahan cor atau cetak. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah bahan lunak. Nah, bahan lunak ini disebut dengan material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah bahan sedang. Nah, bahan sedang ini adalah bahan yang terbuat tidak lunak dan tidak keras. Contohnya adalah kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, selanjutnya adalah bahan yang keras. Nah, bahan keras ini seperti apa? Yaitu pembuatannya menggunakan bahan yang keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Contohnya misalnya kalau kayu, ada kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Kalau contoh batu, misalnya batu padas, batu andesit, batu granit, dan batu pualam atau biasa disebut marmer. Berikutnya yang terakhir adalah bahan cor atau bahan cetak. Nah, bahan cor ini pembuatannya menggunakan cetakan. Contohnya semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, dan emas. Atau dapat juga menggunakan bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, berikutnya adalah alat dalam berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung, kita membutuhkan alat-alat tergantung pada bentuk patung dan bahan dari patung tersebut. Nah, alat yang biasa digunakan yang pertama adalah butsir. Nah, fungsi dari butsir ini adalah mengurangi atau menyingkirkan bahan yang tidak ingin digunakan. Alat yang kedua adalah meja putar. Nah, meja putar disediakan untuk menaruh objek dan bisa digerakkan untuk memutar objek dan dibentuk sesuka hati. Paham ya? Berikutnya adalah pahat. Nah, pahat digunakan untuk mengurangi bahan pada sebuah objek. Pahat juga berfungsi untuk membentuk patung sesuai keinginan. Adapun alat-alat yang sering digunakan untuk membuat patung adalah palu, tang, sendok adukan, dan juga las karbit atau bisa juga menggunakan las listrik. Nah teman-teman, selesai sudah materi untuk pembelajaran kali ini. Sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan tugas ini. Dikerjakan dengan baik, kemudian difoto dan dikirim ke WA Pak Sawal. Ingat, batas pengiriman tugas hanya sampai jam 3 sore. Tetap semangat dan selalu ceria. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.